Selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa saudara-saudara, kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan, karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, membakar hati kita, sehingga hati kita bergejolak untuk firman Tuhan. Hati kita terbakar untuk firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita mulai renungan kita, ada hal mau yang saya sampaikan. Saudara, kami bersyukur kalau seminggu ini kami sudah melakukan 2 terobosan setiap malam. Dan seperti yang saya katakan, untuk semenjak ada 2 terobosan ini, jam tayangan renungan kita berubah menjadi lebih awal, yaitu jam 7. Tujuannya supaya ketika Anda mengikuti renungan ini, lalu Anda bisa mengirimkan pokok doa Anda sesuai dengan format yang tertera di layar kaca Anda, kemudian kirimkan ke nomor yang tertera di kaca Anda juga, dan kami akan doakan. Kami dengan senang hati bisa mendoakan Anda, dan saya beritahu layanan ini semua tanpa biaya apapun, ya. Jadi gratis, karena kami secara pribadi sekeluarga kami rindu mendirikan ya satu rumah doa kami dalam rumah juga, jika Tuhan berkenan, biar Tuhan juga menunjukkan tempatnya dan di mana. Ya, kami sedang berdoa, kami sedang menggumuli itu, mari kita saling mendoakan. Sebelum kita malam hari ini saudara-saudara melanjutkan renungan kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali duduk manis belajar firman Tuhan. Biarlah ketika kami belajar firman Tuhan, kami mengundang, kami memohon dengan rendah hati, biarlah Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menolong kami, mencelikkan kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengerti firman Tuhan dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu juga sangat terbatas, urapi dengan kuat kuasa-Mu, pakai ya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang hebat, dengan kuasa-Mu yang dahsyat, sehingga ketika hamba-Mu ya Tuhan mengajarkan firman-Mu, ada kuasa yang mengalir, ada urapan yang mengalir, sehingga setiap orang yang mendengarkannya, hati mereka bergejolak, hati mereka terbakar, dan hati mereka dijadikan hati yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan tertanam dalam hati mereka, sehingga semakin hari mereka semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan renungan malam kita, dan malam ini kita akan membaca ayat 14 dan 15. Ya. Kita mulai dari 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau antara segala ternak, di antara segala binatang di hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, debu tanahlah yang kau makan seumur. Kita tahu bahwa seperti yang kita pelajari dalam renungan sebelumnya, bahwa ular ini adalah binatang yang sangat cerdik. Sekali lagi, kalau kita perhatikan di sini, Adam dan Hawa itu ditanya Tuhan, kalau ular sudah nggak pakai ditanya. Dia langsung dikutuk oleh Tuhan. Sehingga tadinya dia punya kaki, sekarang dia menjalar dengan perut. Dan makanannya menjadi debu. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau orang berkata bahwa Kejadian pasal 3 itu merupakan mitos, tidak. Bukankah Tuhan yang kita sembah itu, yang di dalam nama Yesus itu, atau Adonai Elohim itu, sanggup menciptakan ular yang cerdik seperti yang diceritakan itu? Kalau seandainya Tuhan tidak sanggup menciptakan demikian, maka dia bukan Tuhan. Terlalu simpel atau terlalu kecil menurut saya bagi Tuhan menciptakan
ular yang cerdik seperti yang diceritakan pada Kejadian 3. Jelas kenapa ular saat ini dia menjalar dengan perut, karena sudah dikutuk. Kalau dia memakan debu, karena memang sudah dikutuk. Jadi bukan karena ular saat ini menjalar dengan perut, lalu Kejadian 3, pasal 3, lalu menjadi mitos. Tidak bisa. Tuhan yang kita sembah itu, Adonai Elohim itu Allah yang begitu luar biasa. Karena dia yang menciptakan, dia yang mengerjakan, maka sangat wajar dia ilhamkan kepada Musa dan Musa bisa menulis dengan detail. Karena apa? Allah sendiri yang mengerjakannya. Bagi Anda yang berkata bahwa Kejadian 3 itu mitos, berarti Anda sebenarnya sedang merendahkan otoritas Allah. Masa ular yang begitu doang nggak bisa diciptain? Nah, alam semesta sejagat ini, ya, si antero ini, atau semua universe ini, alam semesta maksud saya, alam semesta ini Tuhan bisa ciptakan, masa ular sekecil itu nggak bisa? Terlalu kecil dan terlalu simpel buat Tuhan untuk melakukan. Lalu kita lihat ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menarik saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2, ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka Adam mati. Tapi kita lihat di sini, secara kronologis. Pertama Adam ditanya, lalu dia lempar ke Hawa, Hawa ditawar, lalu dilempar ke ular. Ular nggak perlu ditanya, karena Tuhan tahu dia akan melempar sudah langsung terkutuk pada saat itu. Lalu Tuhan berkata, apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Luar biasa. Dalam ayat 15 ini, Tuhan secara tidak langsung memberikan pernyataan kepada Hawa, Adam dan Hawa, bahwa mereka pasti memiliki keturunan. Ya, jelas ya. Adam dan Hawa pasti memiliki keturunan. Karena apa? Allah berkata, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Nah, kalau tumit ini siapakah tumit ini? Ya, ini sebenarnya yaitu Yakub, ya. Jadi keturunan Yakub itu disebut juga tumit. Tapi sebelum kita ke sana, ya, saya mau kita fokus di sini dulu bahwa Allah secara tidak langsung berkata bahwa Adam dan Hawa akan memiliki keturunan. Berarti Adam dan Hawa tidak mati. Lalu bagaimana? Kan Allah berkata bahwa pada saat mereka memakan buah itu, mereka akan mati. Maka seharusnya Adam mati. Nah, kalau kita misalnya stop ayat ini sebelum ayat 16, Adam dan Hawa, mereka tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi pada saat Tuhan menjatuhkan kutuk atau hukuman kepada sang ular dan mengatakan aku akan mengadakan permusuhan
secara tidak langsung berkata, dan saat itu didengar Adam dan Hawa, mereka memiliki keturunan. Artinya mereka tidak. Lalu siapa yang mati pada saat itu? Ya, kita lihat ayat 21. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan saat itu mengorbankan binatang. Tuhan saat itu mengorbankan binatang, artinya ada penumpahan darah pada saat itu. Kenapa harus terjadi penumpahan darah? Jelas kalau kita pelajari dalam kitab Imamat bahwa darah itu adalah nyawa. Maka binatang saat itu itulah yang menggantikan Adam dan Hawa. Sekali lagi, binatang yang dikorbankan oleh Allah pada saat itu, itulah yang menggantikan Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa tidak mati. Adam dan Hawa malah diberi pengharapan dalam Kejadian 3:15, yaitu bahwa mereka akan memiliki keturunan. Dan kita bisa melihat sebenarnya, dan kita bisa melihat sejarah keselamatan atau sejarah penebusan itu terjadi dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sini Tuhan berfirman bahwa si ular kepalanya akan remuk. Kapan kepala ular ini remuk? Pada saat Yesus disalibkan. Pada saat Yesus disalibkan, tumitnya memang yang diremukkan. Pada saat itulah kepala si ular hancur. Hancurnya apa? Maut tidak punya sengat, maut tidak punya lagi kuasa. Itu sebabnya ada tertulis, hai maut, di manakah sengatmu? Pada saat Yesus disalibkan, saat itulah Yesus menghancurkan kepala si ular, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas manusia. Sehingga tidak ada lagi sengat maut itu. Maka kita bisa sepakat bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah sejarah keselamatan. Karena apa? Adam dan Hawa harusnya mati. Tapi pada saat itu Allah berkata, Allah mengatakan bahwa mereka memiliki keturunan. Secara tidak langsung boleh saya katakan Allah mengatakan bahwa mereka akan memiliki keturunan. Dan kita bisa melihat Adam dan Hawa selanjutnya memiliki keturunan. Nanti untuk konsekuensi Adam dan Hawa kita akan bahas besok. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kalau kita membahas Kejadian 3:15 ini sangat luar biasa. Tadi saya katakan saudara, Adam dan Hawa harusnya mati. Tapi pada Kejadian 3:15 Allah justru berkata bahwa mereka akan memiliki keturunan. Artinya Adam dan Hawa tidak mati. Allah masih memberikan pengharapan bagi Adam dan Hawa bahwa mereka akan memiliki keturunan. Itu sebabnya di ayat 21 kita bisa melihat binatanglah yang dikorbankan, darahnya yang dikorbankan. Yang kedua, Adam dan Hawa mereka sudah membuat daun-daunan menutupi diri mereka. Tetapi itu tidak menjadi solusi. Yang menjadi solusinya adalah Allah lah yang menjadikan pakaian bagi mereka. Apa makna spiritualnya ini? Bahwa usaha manusia menutupi dosanya, usaha manusia menyelesaikan dosanya, tidak bisa.
Adam dan Hawa mereka sudah berusaha menutupinya, tapi faktanya nanti kita baca ayat 16 dan selanjutnya, konsekuensinya masih berjalan. Artinya masalahnya tidak selesai. Hanya ketika Tuhanlah yang memberikan solusi, maka solusi dosa itu terjadi. Solusinya apa? Allah mengorbankan binatang untuk menggantikan Adam dan Hawa, kemudian Allah memberikan pakaian. Ini menunjukkan dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Saudara dan saya tidak bisa. Segala usaha kita sia-sia. Jelas seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan ganti. Tuhan ganti daunan itu. Dikasih juga. Tuhan sendiri buat. Ya, ini menunjukkan kasih Allah kepada Adam dan Hawa. Hal yang sama berlaku bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan kita. Sehingga diutus anaknya tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya diberi keselamatan. Jadi saudara-saudara, sejarah keselamatan itu dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Kita bisa melihat di sini secara ini merupakan tipologi yang akan terjadi yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Yesus mereka remukkan, tapi saat itu Yesus menghancurkan kepala sang ular sehingga maut tidak berkuasa lagi. Harusnya saya dan saudara yang mati. Saat itu Allah menggantikan hewan yang mati, lalu menggantikan jubah yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Hal yang sama, kita mungkin selama ini sudah berusaha mencari solusi bagi dosa kita. Tapi karena tidak ada solusinya, tidak ada solusi dari usaha manusia, maka Allah sendiri yang turun tangan. Allah sendiri yang berkarya. Allah yang sendiri yang menyelesaikan dosa kita. Sehingga dosa kita selesai. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa Adam dan Hawa seharusnya mati pada saat itu. Tapi mereka tidak mengalami kematian. Karena Allah mengasihi mereka. Allah memberikan harapan bagi mereka. Sehingga secara tidak langsung mereka mendengar bahwa mereka akan memiliki keturunan. Ada harapan hidup bagi Adam dan Hawa. Benar, pada akhirnya hewanlah yang menjadi gantinya. Hewanlah yang menjadi substitusi dari Adam. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Saya dan saudara sudah berusaha mungkin menyelesaikan dosa kita. Tapi semua usaha kita. Saya dan saudara harusnya mati, tetapi tidak. Karena Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Sehingga Yesuslah yang menggantikan saya dan saudara. Kenapa Yesus harus mati? Karena kita berhutang nyawa kepada Allah. Maka Yesus menggantikannya dengan nyawanya. Supaya tadinya kita yang harusnya mati, kita bisa beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.